Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Di mana hasil kerja ini mengenai study case. Di sini kami menghasilkan dua study case, yaitu menjawab dua study case, yaitu pertama mengenai study case greenwashing. Yang kedua mengenai PT Graha Layar Prima Tbk. Boleh di next? Oke, di sini kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Nabil Abdi Syakur Muslim, dan ada Bunga Salsabila, ada Muhammad Haris Devrijal, dan juga Reza Akmal Rabani. Mau di next? Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai greenwashing di sektor keuangan. Apa sih definisi greenwashing itu? Definisi greenwashing adalah praktik menyesatkan dengan menyatakan bahwa produk atau layanan lebih ramah lingkungan daripada kenyataannya. Nah, eh, dari definisi ini menghasilkan dampak. Dampaknya itu apa sih dampaknya? Nah, dampaknya itu adalah merusak kepercayaan investor, menghambat upaya keberlanjutan, dan juga menimbulkan resiko reputasi serta hukum. Lalu apa sih contohnya? Contohnya bisa kalian ketahui bahwa bank yang menerbitkan obligasi hijau tetapi tetap mendanai proyek energi fosil. Nah, boleh di next? Boleh selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Akmarabani. Oke, selanjutnya tantangan laporan emisi COP3. Yang tantangannya yang pertama ada kompleksitasi rantai pasok, yang kedua ada kurangnya data diri pihak ketiga, yang ketiga ada standar pelaporan yang belum seragam. Nah, solusinya apa sih? Solusinya yaitu ada tiga. Yang pertama ada kolaborasi dengan penyedia data, yang kedua ada penggunaan teknologi seperti blockchain untuk pelacakan, yang ketiga ada standar seperti P- PC, PCFC, PCF, PCAF. Nah, boleh selanjutnya bakalan ada Bunga Salsabila yang akan menjelaskan. Selanjutnya, mengatasi resiko greenwashing dan CSRD strategi. Yang pertama, gunakan standar resmi ESRS agar pelapor sesuai aturan Uni Eropa. Yang kedua, audit oleh pihak ketiga, memastikan data benar dan tidak menyesat. Yang ketiga, melibatkan manajemen atas tim khusus untuk mengawasi keberlanjutan. Keempat, menggunakan data nyata dan terukur. Fokus pada hasil, bukan hanya janji. Yang kelima, komunikasi yang transparan. Jelaskan proses dan hasil secara terbuka. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haris Devrijal. Lalu ada pentingnya komunikasi dan transparansi. Nah, maksud dari komunikasi dan transparansi di sini adalah komunikasi yang jelas dan transparan yang dimana ini mencegah misinformasi dan membangun kepercayaan antara antara perusahaan dan stakeholdernya. Nah, di antara strateginya itu adalah satu, menggunakan standar pelaporan seperti GRI dan TCFD dan juga menyediakan laporan keberlanjutan yang bisa diakses oleh publik. Jadi, Nah, oke. Selanjutnya ada keseimbangan karbon dan resiko manajemen. Apa sih perannya? Perannya itu adalah menyeimbangkan emisi dengan kapasitas alam untuk menyerap karbon. Dan apa sih resiko manajemen buruknya? Yang pertama ada kehilangan kredibilitas, dan juga yang kedua ada resiko hukum dan juga regulasi. Boleh di next? Nah, ini juga ada keterbatasan pelaporan emisi skop 3, di mana 15 batasan utama, yaitu termasuk data terbatas, audit rendah, dan juga beberapa dan juga ada beberapa kendala utama. Apa sih kendala utamanya? Yang pertama itu ada kita ngambil ada 5 sampelnya. Yang pertama ada data dari pihak ketiga ini sulit diperoleh. Yang kedua ada kualitas dan akurasi data masih rendah. Yang ketiga tidak semua perusahaan melaporkan kategori yang sama. Yang keempat ada pelaporan masih bersifat sukarela. Dan yang kelima ada yang sudah disebutkan sama teman saya yang tadi, yaitu minim audit independen. Apa sih solusinya?
Solusinya itu adalah gunakan standar global. Misalnya ada standar GCHG protokol atau juga ESRS. Yang kedua adalah manfaatkan teknologi seperti blockchain. Dan yang ketiga ini adalah offsetting atau hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai solusi utama. Ada juga nih net zero-nya apa sih? Net zero-nya ada dua, yaitu yang pertama ada tetapkan target berbasis sains, yang kedua ada verifikasi melalui lembaga seperti SBTI. Boleh dilanjut? Nah, boleh dijelasin? Oke, selanjutnya ada menyeimbangkan offsetting dan pengurangan emisi. Strategi yang pertama ada prioritaskan pengangguran emisi eh pengurangan emisi di sumbernya. Yang kedua, gunakan offsetting hanya untuk emisi yang tidak dapat dihindari. Implikasinya, pengurangan emisi lebih berdampak jangka panjang dan menghindari greenwashing. Boleh next? Nah, nah, memastikan klaim berkelanjutan kredibel. Caranya yaitu ada tiga, yaitu yang pertama gunakan standar SBTI, yang kedua ada pelaporan yang akurat dan konsisten, yang ketiga audit oleh pihak ketiga. Next. Boleh dijelaskan oleh Bunga? Selanjutnya ada komitmen keberlanjutan dan dampak lingkungan. Masalahnya banyak komitmen tidak terwujud dalam pengurangan aktual. Strateginya ada dua, yaitu integrasikan ESG dalam penilaian risiko. Yang kedua, kaitkan insentif manajemen dengan hasil keberlanjutan. Selanjutnya ada adalah dasar dari laporan keberlanjutan yang kredibel. Langkah-langkah utama, yang pertama, gunakan teknologi canggih. Yang kedua, untuk mengumpulkan dan memverifikasi data emisi secara berlangsung. Yang ketiga, latih tim internal. Yang keempat, agar memahami standar dan proses pelaporan berkelanjutan. Yang kelima, melakukan audit independen. Yang keenam, verifikasi laporan secara objektif untuk meningkatkan kepercayaan. Yang ketujuh, menggabungkan dengan sistem keuangan. Yang terakhir, integrasi data ke laporan keuangan atau transparansi lebih tinggi. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membahas case 2 mengenai PT Geraha Layar Prima Tbk. Boleh di next? Oke, di sini ada analisis resiko kualitatif dan juga kuantitatif. Yang pertama ada analisis resiko kualitatif, di mana pendekatan yang berfokus pada pemahaman resiko ini melalui penilaian subjektif, menggunakan deskripsi dan juga kategori untuk menilai probabilitas dan juga dampaknya. Serta pendekatan ini tidak mengandalkan angka atau data statistik, tetapi juga lebih pada pendapat ahli, wawancara, dan juga diskusi dengan pemangku kepentingan terkait. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan juga memahami potensi risiko yang dapat mempengaruhi suatu organisasi atau proyek. Oke, selanjutnya apa sih analisis risiko kuantitatif? Nah, analisis risiko kuantitatif ini menggunakan angka dan juga data untuk mengukur dampak dan juga probabilitas. Maksudnya. Nah, Monte Carlo atau analisis sensitivitas. Nah, untuk memperkirakan dampak finansial dan juga resiko yang teridentifikasi. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya nih? Kalau metode kualitatif, kelebihannya ada tiga: fleksibel, mudah diimplementasikan, serta cepat dan efektif. Namun, metode kualitatif juga memiliki kekurangan, yang dimana yang pertama ada kurang akurat, lalu yang kedua ada kurangnya subjektivitas dan juga tidak cocok untuk perbandingan. Nah, kalau dari segi analisis
kuantitatif itu memiliki dua kelebihan dan juga dua kekurangan, di mana kelebihan ini yang pertama perbandingannya lebih baik dan juga datanya tepat karena metode kuantitatif ini menggunakan angka. Yang ketiga ada kekurangannya nih. Apa sih kekurangannya? Dia membutuhkan banyak waktu dan juga sumber daya serta tidak selalu mencakup aspek non numerik. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini di sini ada analisis SWOT mengenai PT Graha Layar Prima yang akan dijelaskan oleh uh, Reza dan juga Bunga. Oke, analisis SWOT dan pastel untuk PT Graha Layar Prima. Yang pertama ada apa ini? Strange. Eh, ada tiga, Strange yang dibagi tiga, yaitu jaringan bioskop yang luas di Indonesia, yang kedua reputasi merek yang kuat di industri hiburan, yang ketiga kemampuan dalam menghindari teknologi terkini. Lalu yang kedua ada weakness. Yang pertama ketergantungan pada pendapatan dari tiket bioskop yang dapat terpengaruh oleh kondisi ekonomi atau pandemi. Yang kedua ada margin, keuangan yang tipis dalam industri hiburan. Yang ketiga ada Boleh Bunga opportunity dilanjut? pertumbuhan pasar hiburan, digital, dan layanan streaming. Yang kedua, kemitraan dengan studio film internasional untuk distribusi film. Yang ketiga, ada ekspansi ke pasar luar negeri. Ada trade persaingan dengan layanan streaming seperti Netflix dan Disney. Perubahan tren perilaku konsumen terhadap hiburan di luar rumah, risiko regulasi pemerintah terkait dengan kesehatan dan keselamatan, misalnya pandemi. Oke, di sini ada analisis pestal dari PT BLTZ ini. Boleh dijelasin, Haris? Ya, jadi untuk analisis PSL BDZ, pertama-tama PSL itu artinya adalah analisa tentang politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan juga legal. Yang pertama ada politik. Jadi di dalam PT ini terdapat regulasi terkait dengan bioskop dan industri hiburan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor pariwisata yang berhubungan dengan bioskop. Lalu yang kedua ada ekonomi, di mana perubahan daya beli masyarakat di perusahaan ini dan potensinya berdampak pada resesi ekonomi. Lalu yang kedua terdapat fluktuasi nilai tukar yang tukar yang dapat mempengaruhi biaya impor teknologi. Lalu yang ketiga ada sosial, di mana perubahan preferensi konsumen terhadap hiburan dan juga terdapat tren pertumbuhan minat terhadap acara dan dalam film internasional. Lalu teknologi, yaitu inovasi dalam teknologi bioskop seperti IMAX atau VR, yaitu atau yang bisa disebut dengan virtual reality. Lalu yang kedua ada penetrasi internet yang meningkatkan popularitas layanan streaming. Lalu ada environment di mana di PT ini peraturan terkait dengan dampak lingkungan dari pembangunan bioskop baru dan juga upaya untuk mengurangi biaya karbon perusahaan. Lalu yang terakhir adalah legal, di mana peraturan terkait hak cipta dan distribusi film dan juga mengenai pembatasan pemerintah dalam operasional bioskop selama pandemi. Selanjutnya, Oke, baik nih. Selanjutnya ada mengenai pendekatan analisis risiko kualitatif untuk menilai risiko reputasi. Di sini ada identifikasi risiko reputasinya adalah menganalisis persepsi publik terhadap kebijakan perusahaan, produk atau layanan mereka untuk menilai seberapa besar sih dampaknya. Mitigasinya adalah eh, mengenai tentang penyusunan strategi komunikasi untuk merespon krisis atau masalah dari reputasi tersebut. Nah, di sini bagaimana sih internal dan juga eksternal ini mempengaruhi proses ini. Nah, perubahan sangat mempengaruhi reputasi. Misalnya contoh saja seperti tahun lalu mengenai tentang demi COVID-19, di mana mereka kan mengubah dinamika industri pariwisata secara drastis. Eh,
dalam pemangku kepentingan internal seperti manajemen dan juga eksternal sebagai regulator dan juga pelanggan, ini juga mempengaruhi proses dengan memberikan umpan balik dan juga menekan perusahaan untuk mengambil langkah pemulihan yang tepat. Nah, boleh dilanjut. Nah, selanjutnya di sini ada bias kognitif dalam penilaian risiko kualitatif. Nah, bias kognitif ini bisa sangat mengaruhi penilaian dalam analisis risiko kualitatif. Bias itu sepertinya seperti confirmation bias, anchoring bias, dan juga availability heuristik dapat menyebabkan penilaian yang tidak objektif. Nah, langkah mitigasinya yang pertama meningkatkan kesadaran dan akan bias. Yang kedua ada melibatkan berbagai pihak seperti menyertakan berbagai perspektif dalam proses penilaian risiko. Nah, dan juga yang ketiga ini ada menggunakan teknik analisis tambahan di mana menerapkan pendekatan berbasis data untuk menyeimbangkan penilaian subjektif. Boleh dilanjut? Nah, ini boleh dijelasin sama Bunga dan juga Reja. Analisis resiko kualitatif untuk perusahaan dengan kompleksitas tinggi dalam sektor pariwisata. Risiko teknik yang tidak dapat diprediksi oleh data kuantitatif seringkali muncul, seperti perubahan tiba-tiba dalam prepen- preferensi wisatawan atau bencana alam. Analisis kualitatif dapat membantu dengan memanfaatkan pengetahuan lokal, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan penilaian ahli untuk mengidentifikasi risiko yang lebih sulit diukur dengan angka. Contohnya, Nah, contohnya yaitu ada tiga. Yang pertama, gangguan alam seperti gempa bumi atau banjir. Yang kedua, ada perubahan tren wisata yang tidak terduga. Yang ketiga, ada krisis kesehatan seperti pandemi yang mempengaruhi kunjungan wisatawan. Boleh di next? Nah, lalu selanjutnya ada mengintegrasikan analisis kualitatif dengan model kuantitatif, di mana proses ini adalah proses integrasi antara analisis kualitatif dan juga kuantitatif, yang dimana melibatkan penyatuan hasil evaluasi subjektif dengan data numerik kualitatif tadi untuk menghasilkan gambaran risiko yang lebih komprehensif. Nah, di sini rekomendasi strategisnya adalah satu yaitu diversifikasi pendapatan, di mana dengan memperkuat model bisnis berbasis digital. Lalu yang kedua, meningkatkan hubungan dengan internal dan juga eksternal, seperti regulator maupun kepentingan untuk mengurangi resiko replikasi ini. Lalu yang terakhir ada menggunakan teknologi untuk memprediksi tren pasar lebih awal. Nah, dan ini disebut juga matriks penilaian risiko. Juga ada namanya matriks penilaian risiko, di mana ini adalah sebuah matriks penilaian yang akan mencakup dua dimensi utama, yaitu probabilitas dan juga dampak. Nah, matriks ini itu berdasarkan dari hasil dari analisis sebelumnya, di mana kita menentukan posisi tabel risiko dalam matriks untuk membantu prioritas dan mitigasi. Bisa dilihat tabel-tabel selanjutnya. Oke, ini tabel dan akan Nah, ini dijelaskan, Muslim. di sini tabel metrik penilaian risiko. Di sini ada apa sih resikonya? Apa sih ada probabilitasnya dan juga dampak dan juga skor dan juga prioritasnya. Di mana jika kita lihat di sini ada serangan cyber dan juga gangguan aplikasi yang memiliki eh, dampak sangat tinggi terhadap matriks penilaian risiko. Oke, boleh di next. Nah, ini berikut ada daftar pustaka yang kita gunakan terhadap case kedua dan juga tadi saya lupa mengingatkan bahwa case pertama itu ada di bawahnya mengenai sumber yang kita uh, cari dan kita kerjakan. Boleh di next. Oke, mungkin sekian dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Riz, sudah, Riz?